membaca fikih. Kemarin kita membahas tentang masalah air. Sudah selesai kemarin ya. Nah, ini masuk kepada mengenai tentang masalah najis. Bab bicara mengenai tentang najis. Ini kita menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Najis terbagi 3. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Jadi ada 3 macam pembagian najis. Jadi berarti 3 macam ini cara penyuciannya itu beda-beda. Cara menghilangkan najis tersebut lain-lain. Jadi 3 macam. Ada mughalladhah bahasa Arab, ini ngarannya najis berat. Yang kedua mutawassithah, ini najis yang sedang. Yang ketiga mukhaffafah, ini najis pertama najis yang ringan. Jadi ada berat, ada sedang, ada ringan. Nah, 3 macam. Najis mughalladhah yang pertama. Najis mughalladhah adalah najis daripada najis anjing dan babi, dan yang terlahir daripada keduanya, walaupun perkawinan dengan binatang yang suci. Kambing kawan lawan anjing, lahir rupa kambing, tetap dihubungkan dengan anjing. Nah, najis mughalladhah. Jadi najis mughalladhah ini najis anjing dan babi, dan yang terlahir daripada keduanya, baik darahnya, yalah, baik apa kotorannya, baik liurnya, itu najis. Cara penyucian najis mughalladhah ini menurut mazhab Imam Syafi'i, yang pertama-tama adalah barangnya itu dihilangkan. Umpama anjing bahira di pelakar kita, ukot dulu tahi anjing itu, ambil dulu lawan kain atau lawan sabun, ya, ambil, buang. Setelah dibuang, baru dibersihkan 7 kali dengan air. Salah satu di antara daripada 7 itu, nah ada air yang bercampur dengan tanah, tapi tanahnya juga suci. Nah, jadi banyunya suci, jelas orang suci mensucikan banyunya, kemudian bercampur dengan tanah. Apa tanahnya tuh? Sakira-kira banyu tuh karung. Asal bening, lalu dibuat tanah menjadi karung. Atau pada ketika banyu hujan, sudah apa, pada ketika turun hujan, nah kemudian banyu tuh, nah maksudnya karuh juga ya, banyu karuh kalau hujan tuh apa ya, turun sebenarnya sungai itu, nah itu biar kada bercampur dengan tanah, cukup. Nah kita ambilkan secukupnya. Nah bercampur lawan banyu lawan tanah ini terserah, mau yang pertama kali, mau yang di tengah, mau yang di akhir, terserah aja. Yang penting di antara 7 kali itu harus ada tadi 1 di antara dari 7 bercampur lawan tanah. Setiap kita menyimbur, setiap kita membasuh najis tersebut, itu meliputi bahagian yang karena najis. Di pembahasan kita kan kena mengenai itu banyak itu. Nah, jadi 7 kali simbol, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terserah aja, hendak nang karuh, nang terakhir, hendak nang awal kan. Cuma nang bagian awal ya lah. Terakhir nang karuh kan. Mari kita hanya di lantai. Ada perlu banyak benar dong tanahnya. Kalau umpama likat benar, yang penting asal karuh aja. Itu tadi semua kalau cara penyuciannya seperti itu. Jadi kan awalnya disimbur sekali ya. Kalau yang enak anjing biar bahira aja, pokok tahinya simbur dari sekali atau 2 kali, suci lah dulu. Itu menambahi.
Ialah menambahi ujung dengan sebab banyu nang disimpurakan malar. Nah, jadi sempurnakan bujur 7 kali. Banyak anjing di sini. Ada nih kan? Oh, nah itu hati-hati benar. Hati-hati benar. Di wadah kami itu di Sumatera dulu sekitar tahun yang ulun di sana kan, waktu di sana tahun 2000-an banyak anjing. Jadi terpanggil ada kawan tadi dari Bang Sumatera yang di sana. Tapi ada lagi anjing ini. Dahulu biar di pelantar aja, kalau kita muslim malah kegaduhan lagi dengan 3. Kok halo punya di pelantar. Bahkan ujar kawan tuh berkisah tadi ulun juga. Aku dulu bermainan non anjing nih ya. Kayak kekanakan daripada banyaknya anjing tuh. Karena kayak papainan, kayak kucing, papainan. Nah jadi dia nyawanya alhamdulillah kan lagi. Bilang bahasanya lah ya saikong bekong lah itu. Mau dulu bambur gitu, bambur. Jadi hati-hati benar. Itu cara penyuciannya, jangan disamakan dengan najis yang biasa. Yang kedua adalah najis pertengahan. Najis mutawasitah. Najis mutawasitah itu adalah najis bukan najis anjing dan babi dan bukan yang terlahir daripada keduanya. Kita contohkan seperti kotoran manusia, kotoran binatang bukan anjing dan babi dan yang terlahir daripada keduanya bukan itu. Seperti tahi kucing, tahi ayam, tahi itik, tahi kambing, tahi sapi, sampai aja tahi manahe. Jangan tahi lalai aja. Kalau tahi lalat, nah itu suci nih toh. Tahi lalat kalau dimakan, nah tahi lalat suci aja kalau dimakan. Jadi tahi manahe ya. Nah itu contoh daripada najis mutawasitah, nang pertengahan. Mutawasitah. Bangkai sama aja juga tuh. Ayam mati, tikus mati, cacak mati, itu kan najis itu kan. Najis itu bangkai. Sampai rangit aja najis juga tuh. Makanya tak bau nyamuk, tak bau rangit dalam sembahyang tahu itu ada sah. Jadi lihat dulu kantong kita yang sembahyang. Sekarang rangit. Nah itu contohnya dulu lah. Kotoran tadi kan kencing ataupun tahi daripada selain anjing dan babi dan yang bukan selain daripada anjing dan babi dan yang terlahir daripada keduanya. Ya seperti mana kita, kotoran kita, kencing manusia, kotoran manusia, kemudian kotoran binatang, seperti ayam sudah tadi dicontohkan. Itu najis mutawasitah. Cara penyuciannya sama, barangnya diambil, cukup disimbur 1 kali. Simbur 1 kali. Nah, jadi hilangkan barang dulu. Setelah hilang barang baru disimbur. Enak lagi tentang pembahasannya dulu kan mengenai tentang sifat warna, bau, rasa selagi yang datang kita bahas. Ini dulu dulu. Masalah pembagiannya dulu, cara penyuciannya seperti itu. Nah jadi setelah dikau barangnya, dihilangkan barangnya, disimbur 1 kali dulu. Itu kada perlu 7 kali. 1 kali cukup. 1 kali cukup. Nah, najis mutawasitah. Yang ketiga najis mukhaffafah. Najis ringan. Nah najis mukhaffafah ini adalah kencing anak laki-laki umurnya kurang daripada 2 tahun. Kencing kami anak laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun, belum makan. Belum makan. Ada dalam ibarat lain nang belum berkenyang-kenyang. Itu tuh. Jadi berarti ASI aja. Minumannya ASI. ASI itu air susu ibu. Lain ASI kamar. Karena punya ASI juga. Iyalah. ASI air susu ibu, kalau ada paham susu gantong. Itu. Minumannya cuma itu aja. Gitu.
ibarat nang banyu nang lain atau makanan ada cuman kadang menyangka sedikit. Tapi kalau nya makan bubur son umpama wadah sehari subuh sawadah kena tang hari sawadah. Nah, itu biar kurang pada 2 tahun tapi nya berkenyang-kenyang sudah. Nah, ini tadi kencing anak laki-laki umurnya kurang 2 tahun dan belum makan berkenyang. Jadi kesimpulannya belum makan lagi. Nah, belum makan ya. Nah, itu cara penyuciannya kayak apa? Cara penyuciannya pada ketika kita menggendong anak lalu Bekami anak tadi umurnya umpama kita contohkan aja umurnya 6 bulan kan masih ada makan lagi kan atau 7 bulan belum makan lagi. Nah, jadi keringkan aja dulu. Keringkan aja. Nih karena baju kita keringkan aja dulu. Jadi baju kanan berarti tangan kanan. Setelah kering baru kita percikan. Ambil banyak suci percikan, bukan dibumbui, bukan dibasuh, bukan dialirkan, bukan, tapi dipercikan aja. Kemudian kita kemana kanan dia mau di dalam dipercikan, tapi bakari yang haratan basah itu keringkan dulu, kita percikan. Bila ada ambil tisu, lap dulu, dipercikan. Artinya cara penyuciannya itu bukan dibasuh gitu ya. Cukup hanya dengan dipercikan. Kalau umurnya 7 bulan tapi makan kenyang-kenyangnya, makan burson sudah. Nah, itu kadang-kadang dengan caranya kita membersihkan. Itu seperti mana orang dewasa. Dihilangkan barangnya, dihilangkan kencingnya, lalu hanya dialirkan baju. Nah, itu cara pencuciannya seperti orang dewasa. Atau umpama orangnya masih menyusu, umurnya berapa? 3 tahun. Umpama nih masih menyusu, umurnya 3 tahun, apalagi umurnya 40 tahun masih menyusu. Nah kayak pakamihnya itu seperti mana orang dewasa. Seperti orang dewasa. Jadi dibersihkan dulu kencingnya, baru disimbur, dialirkan. Karena umurnya lebih pada 2 tahun, apalagi anak-anak nomor 40 tadinya mungkin. Nah, itu ngarannya najis apa tadi? Najis mukawas sitah jadinya gitu, bukan najis mukhafafah lagi. Karena kadang mencukupi daripada syarat yang dikatakan najis mukhafafah. Nya harus anak laki-laki umur 2 tahun kada berkenyang-kenyang. Nah, atau anak perempuan umurnya kurang pada 2 tahun, belum makan berkenyang-kenyang lagi, belum makan lagi, kencingnya seperti orang dewasa. Nah, jadi anak labil bini lain anak laki-laki. Itu coba ya, biar orang berpengetahuan lah, bahasanya orang berpengetahuan lah. Pada ketika sini nak sembahyang disuruh oleh nang bini mengikuti akan ujiannya aku nak sembahyang, itu dah nak sembahyang. Kalau tak kami badang kita ngalih juga basuh ulang. Nah gitu. Anak kami binian. Nah, kalau anak laki-laki kan dipercikakannya jangan ada basuhan lagi. Nah, cucu kaya artinya orang dulu menolak kadang-kadang anak minta impuakan orang anak sembahyang gitu tuh. Kalau tak kami kan bahari itu udah ada pampres belum. Pampres ini 6 tahun belakangan ini aja. Iyalah, nang kekanakan makan ke pampres ini tahun belakangan aja. Dulu belum pernah memakan pampres dari kanak-kanak. Nah, lampin itu pun ya sepalihnya nang belampin juga, amun banyak tahi buruknya, amun tahi buruk apanya kain buruknya tenang. Yalah, amun banyak kain buruknya juga, amun kadar kain buruknya ada juga. Kain buruk aja kali. Nah, beri. Dasar bujur ya Allah. Tak kami nang di lantai kanak-kanak gitu bang sudah. Tergantung rajin mamanya aja lagi. Bila bisa mahuyung makan mengamihakan gitu tuh. Nah terbiasanya kami itu aja lagi. Bila ada terbiasa itu masih tukang mari kaminya. Layo. Nah, tapi alhamdulillah lah luar biasa. Pampres ini membawa keberkahan jalan kanak-kanak, membawa keberkahan lawan kita sebagai orang tua ya lah. Kadang mengalihi dahulu amparan ya Allah babaunya luar biasa. Bertiga nama ngamihi. Tiap malam ada kejemuran
marah ada berjemuran lagi, jadi sa kamar tuh buah hencing ya semua. Apalagi ini musim hujan, anginannya. Alhamdulillah pampres ada. Nah, cuman yang menjadi masalah duitnya aja lagi. Dia orang kekanakan makan ke pampres itu tuh ada duitan. 3 kali sehari masih ya lah. Pampres. Jadi itu 3 macam daripada macam najis mughalladhah. Perlu kita ketahui, nah di antara daripada najis yang 3 macam itu, di antara daripada macam najis mutawassitah dengan najis mukhaffafah, mutawassitah dengan mukhaffafah adalah mutawassitah mukhaffafah itu bila benda bendanya dihilangkan. Bila ada barang ada ya, langsung dibersihkan. Jadi bila ada barang hilangkan. Nah, demikian najis mughalladhah tadi. Kita juga najis mughalladhah. Jadi barang ambil dihilangkan. Jangan waktu ada barangnya disimbur, jangan. Itu bilanya ada barangan umpamalah di barang kotoran umpama simbur 7 kali nyembur hanya terkipai. Umpama itu hanya terkubur di palatan ke tanahnya. Suci lah, belum suci lagi. Sekali aja nyari itu. Kalau najis mughalladhah tadi kan. Nah, atau kita menyimbur lawan banyu najis mutawassitah, najis ayam. Simbur umpama 10 kali menyimbur, kada hilang juga barangnya, belum suci lagi. Belum suci. Makanya untuk menghemat banyu 1 2 kan, dan untuk lebih meyakini bahwa barangnya itu ada lagi, pastilah ambil. Ambil, hilangkan bujur. Hanya simbur. Jadi banyu hemat kita kalau lawan kita yakin barangnya kada ada lagi. Kita caranya. Nah, inilah kiranya dulu untuk pertemuan kali ini mengenai tentang najis yang 3 macam. Mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita sebenarnya. Karena tadi ada anak baca Fatihah, mungkin 1-2 orang, silakan. Sebelumnya dulu kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala ma'allamtana farzuqna 'inda ihtiyajina ilaih. Allahumma akhrij min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwaabal 'ilm. Zainab al-akhirati hasanatul hilm. Allahumma faqihna fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illa anta. Ya, silakan.